Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utami Harunisa dengan NIM 2021 dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan akan mempresentasikan mata kuliah biologi sel dengan topik fertilisasi dan embriogenesis. Perkembangbiakan terjadi didahului dengan proses fertilisasi antara sel sperma dan sel ovum. Fertilisasi ini merupakan pertemuan antara sel telur dan sperma di dalam tuba falopi. Fertilisasi merupakan proses berfungsinya follikulus jantan pada sperma dengan follikulus betina pada ovum hingga berbentuk zigot yang berlangsung di dalam tuba falopi atau saluran telur. Jika proses fertilisasi berhasil dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah proses pembentukan embrio yang dilakukan dengan pembelahan sel secara mitosis. Sebelum proses fertilisasi, masing-masing ovum dan sperma mempersiapkan diri terlebih dahulu sehingga ovum siap difertilisasi dan sperma siap bergerak menuju ovum di tuba falopi. Selanjutnya yaitu terdapat oogenesis atau proses pembentukan sel telur. Oogonium ini akan mengalami pembelahan secara mitosis membentuk oosit primer yang akan bersifat diploid. Oosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis tahap 1 dan membentuk satu oosit sekunder dan satu polosit. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 sehingga menghasilkan dua polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk satu ootit. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum yang pada akhirnya peristiwa oogenesis ini dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid, namun yang dapat berfungsi hanya satu sel telur atau ovum. Ketika janin masih berumur 4-6 bulan, terjadi proses oogonium yang bermitosis menjadi oosit primer. Pada saat lahir, seorang bayi perempuan memiliki sekitar 2 juta oosit primer dalam ovariumnya. Bayi perempuan tumbuh menjadi remaja dan akan mengalami masa akil balik. Pada saat akil balik, oosit primer bermeiosis satu menjadi dua bagian menghasilkan oosit sekunder, yaitu satu oosit dan satu lagi menjadi badan polar. Dari 2 juta oosit primer yang ada, hanya sekitar 400 saja yang bisa bertahan hingga menjadi folikel matang. Sel telur ini yang kemudian akan dilepaskan selama masa reproduksi. Tahapan ovulasi. Ada beberapa tahapan ovulasi, diantaranya yang pertama yaitu periopulatory. Ini merupakan tahapan ketika lapisan sel-sel telur mulai dilapisi dengan lendir dan bersiap untuk bergerak keluar menuju rahim. Di sisi lain, rahim pun sudah mempersiapkan diri untuk menerima telur sehingga dinding-dindingnya akan mengembang. Proses yang kedua yaitu ovulasi. Pada tahap ini ada enzim khusus yang dimiliki tubuh untuk membentuk lubang agar memudahkan sel telur bergerak melalui tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan embrion telur ke rahim. Pada tahap ini biasanya terjadi pembuahan. Pembuahan yaitu merupakan pertemuan sel telur dan sel sperma. Terjadi di tuba falopi dan dapat berlangsung sekitar 24 hingga 48 jam. Yang ketiga yaitu tahapan postovulatory. Jika telur berhasil dibuahi oleh sperma, telur itu akan langsung ditanam tubuh di dinding-dinding rahim dengan bantuan hormon LH.
Akan tetapi, jika pembuahan tidak terjadi, maka telur dan dinding rahim yang sudah menebal ini akan memburuk. Dinding rahim sendiri dipenuhi dengan pembuluh-pembuluh darah, sehingga dinding tersebut meluluh akan keluar darah dari vagina. Selanjutnya yaitu terdapat spermatogenesis atau proses pembentukan sel sperma. Sel induk sperma atau spermatogonia ini bersifat diploid, mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder ini kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Spermatogenesis ini terjadi pada tubulus viviparus akibat dari stimulasi oleh hormon gonadotropin yang dihasilkan hipofisis anterior. Testis merupakan kelenjar kelamin yang berjenis sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. Pada dalam testis banyak terdapat saluran halus yang disebut dengan tubulus seminiferus. Epididymis merupakan saluran panjang yang berkelok keluar dari testis berfungsi untuk menyimpan sperma sementara dan mematangkan sperma. Vas deferens merupakan saluran panjang dan lurus yang mengarah ke atas dan berujung di kelenjar prostat berfungsi untuk mengangkut sperma menuju kula seminalis. Spermatozoa merupakan sel yang dihasilkan oleh fungsi reproduksi pria. Spermatozoa merupakan sel hasil maturasi dari sel epitel germinal yang disebut dengan spermatogonia. Spermatogonia ini terletak dalam 2-3 lapisan sepanjang batas luar epitel tubulus. Proses perkembangan spermatogonia menjadi spermatozoa disebut dengan spermatogenesis. Pada tahap pertama dari spermatogenesis, spermatogonia primitif berkumpul tepat di tepi membran basal dan dari epitel germinal hipum, disebut spermatogonia tipe A. Membelah 4 kali yang membentuk 16 sel yang lebih berdiferensiasi, yaitu spermatogonia tipe B. Pada tahap ini, spermatogonia bermigrasi ke arah sentral di antara sel-sel sertoli. Sel-sel sertoli mempunyai membran yang sangat kuat berlekatan satu sama lain pada bagian dasar dan bagian sisi, sehingga dapat membentuk suatu lapisan pertahanan yang mencegah dari penetrasi dari kapiler-kapiler yang mengelilingi tubulus. Namun spermatogonia yang sudah dipersiapkan untuk menjadi spermatozoa dapat menembus lapisan pertahanan tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat proses fertilisasi. Sebanyak 300 juta spermatozoa diejakulasikan ke dalam saluran genital wanita. Sekitar 1 juta yang dapat berenang melalui serviks, ratusan yang dapat mencapai tuba Fallopi, dan hanya 1 yang dapat membuahi sel telur. Sel spermatozoa mempunyai rentang hidup sekitar 48 jam. Sebelum membuahi sel telur, spermatozoa harus melewati tahap kapasitasi dan reaksi Atkinson terlebih dahulu. Kapasitasi itu sendiri merupakan suatu masa penyesuaian di dalam saluran reproduksi wanita, berlangsung sekitar kurang lebih 7 jam. Oosit atau ovum akan mencapai tuba Fallopi 1 jam lebih setelah diovulaskan. Ovum ini dikelilingi oleh korona dari sel-sel kecil dan zona pellucida yang nantinya akan menyaring sel spermatozoa yang ada sehingga hanya 1 sel yang dapat menembus ovum. Pada bagian aktosom sperma menghasilkan enzim sebagai berikut, yaitu yang pertama hyaluronidase.
enzim yang dapat melarutkan hyaluronik pada corona radiata sehingga sperma dapat menembus ovum. Aktosin protease yang dapat menghancurkan glicoprotein pada zona pellucida antifertilizing antigen terhadap ovum sehingga sperma dapat melekat pada sel kulit. Kemudian mengeluarkan aktosin untuk menghancurkan glicoprotein pada zona pellucida dan antifertilizing agar dapat melekat pada oosit sekunder. Proses di sel telur sel-sel granulosit di bagian korteks oosit sekunder mengeluarkan senyawa tertentu. Itu terjadi agar zona pellucida tidak dapat ditembus oleh sperma yang lainnya. Hasil pembuahan itu yaitu merupakan sel zigot yang mampu menjalani pembelahan sel untuk membentuk individu baru. Fertilisasi ini terjadi pada oosit sekunder yang mengandung ovum yang nantinya dibuahi oleh sperma dan itu terjadi di tuba Fallopi. Ini dia merupakan gambaran proses fertilisasi. Yang pertama yaitu pada saat sperma masuk ke saluran reproduksi wanita, sperma bergerak menuju uterus hingga tuba Fallopi melalui pergerakan ekornya. Agar sel dapat dibuahi oleh sperma, sperma mengeluarkan enzim hyaluronik dan enzim protease. Oleh kedua enzim tersebut, sel telur dapat ditembus oleh sel sperma. Proses penembusan sel telur memerlukan waktu tertentu. Oleh sebab itu, karena sel sperma itu harus menembus 3 lapisan sel telur yaitu berupa corona radiata, zona pellucida, dan membran plasma. Setelah sel telur dibuahi oleh satu sel sperma, sel telur segera mengeluarkan senyawa tertentu menuju zona pellucida. Senyawa itu fungsinya untuk melindungi sel telur agar tidak dimasuki oleh sperma lainnya. Selanjutnya yaitu pendapat embryogenesis. Prosesnya diawali adanya fertilisasi ketika sel sperma berhasil masuk dan menyatu dengan sel telur terbentuk sel tunggal yang disebut dengan zigot. Selama tahap germinal, zigot mulai melakukan proses pembelahan yaitu tahap cleavage, morula, blastula, dan gastrula. Setelah tahap germinal, maka embrio masuk tahap diferensiasi organogenesis. Fase embrio yaitu yang pertama fase morula. Pada fase ini zigot mengalami pembelahan berkali-kali. Pembelahan zigot terjadi secara mutatis yaitu dimulai dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Embrio yang terdiri dari 16 sampai 64 sel inilah yang disebut dengan morula. Fase blastula. Pada fase blastula ini terjadi pembagian sitoplasma ke dalam 2 kutub yang dibentuk pada fase morula. Embrio yang memiliki blastosome inilah yang disebut dengan blastula. Pada fase gastrula, embrio mengalami proses diferensiasi dengan mulai menghilangkan blastosom. Sel-sel pada kutub fungsional akan membelah dengan cepat. Akibatnya, sel-sel pada kutub vegetatif membentuk lekukan ke arah dalam atau invaginasi. Pada fase ini akan terjadi lanjutan diferensiasi sebagian endodrem menjadi bagian mesodrem. Pada akhir dan gastrula telah terbentuk bagian endodrem, mesodrem, dan ektodrem. Fase yang keempat yaitu diferensiasi dan organogenesis. Pada fase ini mulai terjadi diferensiasi dan organogenesis pada struktur dan fungsi sel untuk menjadi jaringan yang spesifik. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Perkembangbiakan terjadi didahului dengan proses fertilisasi antara sel sperma dan sel ovum. Embrio itu merupakan suatu tingkat perkembangan atau kehidupan awal individu yang dimulai sejak terjadinya pembuahan sampai sebelum dicapai suatu bentuk, struktur, maupun fungsi yang sudah tetap seperti orang tuanya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.